memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Jangan dekat kau. Itu kata saya buat, itu ilmiahnya. Ya kan? Bau. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. Di Red Shop. Iya. Remake kau pakai. Untuk kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu? Utilitasnya tahu? Saya tanya. Mengubah dimensi frame, laju frame, kodek. Yang mengubah Di Red Shop. yang menampilkan display aspek ratio jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distraksi Karena nggak kau kasih. saya kasih di persidangan Siapa yang ngasih? kita konfrontasi di September 2016 Itu karena nggak dikasih. saya bilang Ya saya harus periksa. Perlu waktu lama. Kita sudah berapa bulan sama kau. Anda ambil di jaksa Sudah kau akui. silakan Di Red Shop. hakim Anda nggak bilang nggak mau Di Red Shop kau yang pakai. Anda bilang Kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa periksa karena lama Memanipulasi kau Anda kabur-kaburkan. itu kan manipulasi malu coba dicek di YouTube cek di YouTube bagaimana cek di YouTube Udah. Anda memanipulasi YouTube 3 kali disorsi Anda tampilkan di persidangan kemudian saya bilang silakan ambil Gini. Sekarang gini. Berarti Anda sangkal Anda menggunakan Red Shop. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu, forensik, rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya kau dikasih hadiah motif ini. nggak ada itu fitnah Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sampaikan ini. Anda fitnah Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Red Shop? siapa yang pakai Jawab. itu metadata Anda bohong Anda itu Siapa yang pakai berarti? Kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah nggak paham dijelasin Di Red Shop kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Ayo. Di sini, oke. Ya. Si Bu, ini menghadap saya kok. Ibu nggak kena. Menghadap saya. Aman. Tuh, ya kan. Jadi pemirsa, nah itu Sentana TV sudah datang itu. Ada Bang Arif, Mbak Hani, Mbak Hana. Oke. Oh ini dia orangnya udah datang ini. Oke. Enggak usah di sini aja. Live aja Pak. saya harus sebagai tamu ayo sini Enggak Pak. Bareng. Ayo. Enggak di sini aja di sini. Enggak usah berdua. Di hadapan. ya udah sama ibu nih Enggak. ayo enggak nih saya Enggak Pak. Ini harus debat di publik. Loh. Ini punya saya ini. Ayo kita di sini debat. Loh. Kenapa Anda pakai Red Shop? Jawab coba sini. Ayo. Di sini. sini Enggak, di sini. kok kasar sekali Anda merekayasa. siapa yang pakai Anda. udah dibuktikan di depan persidangan Apa Red Shop kenapa Pak Anda pakai? siapa yang pakai Ini Anda. enggak Metadata. itu metadata itu dari filenya Metadata. Anda tahu metadata Di Red Shop. Anda tahu Anda saya akan laporkan ke Propam Polri. silakan Ya. kenapa tidak Kenapa Anda pakai Red Shop dan remake? nggak ada itu metadata Anda Ini BAP ini. Tahu nggak? Anda tahu metadata? nah Anda tahu metadata? Anda tahu nggak metadata itu Kenapa Anda pakai Red Shop? siapa yang pakai Loh, di sidang PK kemarin, Anda bilang apa Red Shop? saya tanya Anda tahu metadata Di sidang PK Anda apa? Anda jawab pada saat Salah. di hakim. ya udah Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR dan View, Linux base. ini bukan saya kebenaran ini kebenaran Parah Anda itu nggak mengakui. Sini kita debat, coy. Sini kita debat. Nggak usah keluar. Ini milik rakyat ini milik rakyat. Nggak usah keluar. Nggak usah. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut ya menarik sekali untuk kita bahas ya di situ, di mana Rismond dan Amar Mahfud Nahim ini saling berdebat hampir adu jotos dalam pembahasan tudingan kasus ijazah Bapak Jokowi ini. Ya, hanya gara-gara ijazah palsu yang mereka saling berdebat di situ. Ya, bukan hanya sekedar berdebat tapi hampir saja mereka berantem ya di situ. Namun masih dicegah oleh orang-orang sekitaran situ. Ya, teman-teman kita tahu bahwa dalam cuplikan itu menggambarkan yang dimana mereka saling memberikan pernyataan satu sama lain, memberikan pembelaan karena
tidak bisa semena-mena Rismond ini dipenjarakan karena dia mempunyai bukti yang benar-benar valid ya untuk mengadili Bapak Jokowi. Ya tentu dalam hal itu banyak masyarakat Indonesia yang ingin tahu mengenai tentang kelanjutan tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Ya karena kita tahu bahwa tidak berani memenjarakan Bapak Rismond ini ya mereka ketakutan karena mereka memang benar-benar bersalah ya tentunya hanya sekedar memberikan pembelaan atau memberikan pernyataan saja, jangan dilanjutkan lagi ya karena mereka tahu bahwa mereka di situ salah dan tidak ada lagi pembelaan kepada diri sendiri, apalagi mereka bagian dari pendukungnya Bapak Jokowi atau pembelanya Bapak Jokowi. Tentu hal itu tidak bisa lagi dipungkiri untuk mereka mengundurkan diri karena sudah terang-terangan dilihat oleh para masyarakat atau publik ya tentunya seperti begitu ya. Apalagi Rismond ini memberikan pernyataan itu ya karena disertai dengan data-data yang valid serta datanya ini sudah ada dan banyak sebagian masyarakat Indonesia tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi ini memang benar-benar palsu, cuman saja masih belum ada pernyataan bersalah kepada dia. Ya kita tahu bahwa Rismond ini orangnya berani ya tentunya dia menghadapi segala apapun yang rintangan diberikan kepada dia karena hanya demi untuk memajukan negara kita. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung terus Rismond ini supaya semakin maju dalam menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat. Ya, kita tahu bahwa penerusnya bagian dari Bapak Jokowi ini ya tentu Bapak Gibran. Namun Pak Gibran atau Wapres kita juga masih dalam proses sama saja dengan bapaknya yang kasusnya juga terlibat ya dengan ijazah palsu. Ya tentunya mereka berdua ini adalah pembuat onar di negara kita atau pemecah belah di negara kita. Ya kita tahu bahwa mereka memberikan pernyataan itu ya untuk membuat onar di negara kita ya supaya negara kita tidak baik-baik saja, supaya negara kita terpecah belah dan mereka bisa membuat kekuasaan untuk keuntungan pribadi tanpa melihat konsekuensinya kepada nantinya masyarakat yang tentunya ini mengakibatkan masyarakat sengsara. Ya makanya di situ banyak orang-orang yang memberikan pernyataan atau rela meluangkan waktu mereka untuk menelusuri ijazah-ijazah tersebut ya begitu. Ya karena kita tahu bahwa pendukungnya Bapak Jokowi ini memang benar-benar ngamuk atau sudah bersalah lagi tapi masih belum menyatakan bersalah ya makanya mereka ngamuk seperti begitu. Ya kita tahu bahwa terang-terangan ini merasa penjahat memanipulasi supaya masyarakat Indonesia terpecah belah ya, sangat memalukan ilmunya pendidikan iblis ya aja lah, udah nggak ada harga dirinya, udah nggak jujur, inilah pemimpin akhir zaman ya begitu. Karena kita tahu bahwa tidak banyak orang-orang jujur ya, penjabat kok jadi termus seperti ini alaknya ya, bukankah penjabat itu dibayar untuk uang rakyat? Kok sepertinya penjabat yang ini tidak membela rakyat, hanya membela yang memesan, tapi kebanyakan rakyat Indonesia masih percaya ijazah Jokowi palsu, tapi sampai sekarang rakyat Indonesia membela dan mendukung dari Rismond, CS, dan Roy Suryo memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Bukan dalam arti mereka melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk memajukan negara kita, untuk negara kita tidak terpecah belah, untuk mempersatukan negara kita. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung penuh seperti orang-orang seperti begitu. Bukan dalam arti kita mendukungnya salah, tapi Bapak ini seakan-akan tidak tahu atau memang sengaja ya, karena mereka punya kerjasama ya otomatis mereka akan membela. Salah nggak benar itu tentu saja tetap membela, apalagi kalau udah disokong dengan uang kan ya, seperti begitu. Makanya Rismond ini mengajar habis apapun rintangan yang diberikan kepada dia ya, dia sudah tegas, dia sudah berani dan dia tidak akan takut atau getar sama sekali ya. Makanya orang-orang seperti ini memang harus diberikan pembelajaran supaya tidak lagi semena-mena dalam membela Bapak Jokowi padahal udah salah ya. Tentunya Rismond kita dukung penuh ya, saya selalu untuk dia supaya menjaga dan melindungi orang-orang yang berjuang dalam kebenaran negara Indonesia ini, karena kita tahu bahwa termo ini hanya untuk menang sendiri tanpa melihat konsekuensinya, dihantui terus ya, hanya membela orang bersalah, rela melakukan segala sesuatu, rela juga menjatuhkan harga diri ya begitu ya. Kita tahu mereka merasa paling benar padahal mereka
mereka nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya salah. Ya, makanya kita mendukung dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran dan menegakkan keadilan-keadilan itu. Ya, makanya Bapak Prabowo supaya segera menotiskan akan hal-hal ini supaya tidak berkelanjutan terus dan supaya segera mengambil tindakan dalam memutuskan atau membahas tentang kasus-kasus tudingan Bapak Jokowi ini, karena sampai sekarang masih belum ada titik-titik tanda-tanda untuk diadili. Ya, tentunya gitulah yang kita tunggu-tunggu hingga sampai sekarang. Nah, teman-teman, demikian dari video ini, dan jangan lupa viral luaskan dan kita dukung terus orang-orang yang benar-benar memberikan pembelaan untuk negara kita, untuk memajukan negara kita. Terima kasih teman-teman.